Halo, selamat pagi Smart People semua. Bagaimana keadaan Smart People semuanya? Semoga Smart People dalam keadaan sehat semuanya ya. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Seperti biasa, hari ini akan ada pembahasan saham, pilihan saham, dan juga sesi Q&A untuk Smart People semua. Perkenalkan, saya Falah sebagai technical analyst, serta hari ini saya tidak sendirian. Hari ini saya akan ditemani oleh Pak Andre, di mana beliau merupakan Head of Research dari RHB Sekuritas Indonesia, dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan juga sektor tertentu. Jadi bila smart people memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan dengan cara mengetik pada kolom chat. Sekarang kami akan mengulas terlebih dahulu perkembangan indeks Dow Jones, di mana indeks ini memiliki dampak besar secara global termasuk Indonesia, dan seringkali juga dijadikan acuan untuk menilai perkembangan pasar saham dunia, meskipun pada kenyataannya pergerakan IHSG tidak selalu sejalan. Baik, kita akan melihat dari perkembangan indeks Dow Jones-nya terlebih dahulu, Smart People, atau indeksnya Amerika nih. Di mana semalam ditutup minus 2,48%. Nah, memang kalau kita tahu kemarin ada ketegangan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Bank Sentral US atau The Fed seperti itu, di mana memang dari Presiden sendiri ingin adanya penurunan suku bunga, tetapi memang masih ditolak, masih belum diokekan oleh The Fed karena ini akan memicu potensi inflasi lebih besar. That's why kenapa akhirnya semalam ini menjadi salah satu ketakutan oleh investor seperti itu, dan terlihat di DJI ini turun minus 2,48%. Kalau kita lihat Smart People secara supportnya untuk DJI sendiri atau indeks Amerika ini berada di harga 37.103. Sedangkan untuk resistance ya, kalau kita melihat dari Fibonacci, ini berada di 38.984 untuk DJI itu sendiri. Lalu kita masuk tentu ke market kita sendiri, IHSG, Smart People, di mana kemarin naik tipis banget, hanya 0,12% untuk bursa kita atau IHSG. Untuk nilai supportnya itu berada di harga 6.395 atau Fibonacci 0,5% nih, Smart People. Di sini Fibonacci 50% ya. Lalu kalau kita lihat secara resistance-nya itu berada di Fibonacci 0,618 atau 61,8% di harga 6.516. Kalau kita lihat memang secara tren dari IHSG ini masih dalam kondisi downtrend atau masih dalam kondisi turun nih Smart People. Jadi kita memang masih harus wait and see, apalagi kalau kita lihat secara globalnya terutama di Amerika masih adanya ketakutan daripada investor itu sendiri. So, kita wait and see terlebih dahulu. Memang secara potensi ini masih adanya potensi penurunan dulu untuk IHSG-nya ke 6.395. Lalu kita akan melihat untuk detailnya dari perdagangan di hari kemarin IHSG kita atau indeks Indonesia, di mana secara asing ini masih mencatatkan penurunan ya. Kemarin asing keluar 686,7 miliar nih, Smart People. Sedangkan untuk nilai currency kita itu memang masih menguat untuk rupiahnya di 16.791. Untuk detail secara asing sendiri, asing kemarin ada net buy di saham Antam, BRIS, dan juga ISAT atau Indosat. Dengan di saham Antam dengan kode NTM-nya di 172,2 miliar, lalu untuk saham BRIS asing net buy dengan 46,2 miliar, dan juga untuk saham ISAT di 42,2 miliar. Sedangkan kemarin asing masih keluar, di sini ada dua bank besar kita. Yang pertama ada BBCA di minus 205,4 miliar. Lalu untuk saham AMMN kemarin asing juga keluar sebesar 181,5 miliar, dan juga saham BBRI di 114,2 miliar. Dan juga berdasarkan data dari RHB Trade Smart ID, kemarin ada 386 saham ditutup menguat, 375 saham ditutup melemah atau minus, lalu ada 283 saham ditutup stagnan, di mana sektor-sektor menguatnya itu yang pertama ada sektor teknologi dengan kenaikan plus 3,4%, dan juga untuk yang kedua ada sektor barang baku atau basic industry dengan naik 1,64%, dan juga industri dengan naik 0,43%. Kalau kita lihat memang secara net buy-nya di paling atas ini masih salah satu saham yang berkomoditi emas seperti itu, Smart People. Lalu kalau kita lihat untuk harga komoditas yang diupdate, oh sorry, ini pada pagi hari ini di tanggal 22 April di jam 5 pagi, untuk nilai CPO ditutup menurun minus 1,64% di 3.910 ringgit Malaysia. Lalu untuk nilai coal atau batu bara nih, Smart People, turun lagi minus 2,85% di 97,05 US dollar. Lalu Smart People,
harga emas masih naik membuat ATH-nya lagi Smart People masih membuat tertinggi, nilai tertingginya dengan naik 2,89% di harga 3.424 US dollar. Lalu untuk harga minyak crude oil Brent-nya itu minus 1,46% ke 65,25 US dollar. Baik, Smart People, kita akan masuk pada sesi tim research. Sebentar, kita akan lihat di mana tim research kami pada hari ini memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa Smart People perhatikan. Silahkan Pak Andre. Halo Mas Falah, Pak Andre lagi ada kendala, boleh dilanjut dulu. Baik, Smart People, kita akan lanjut dulu untuk sesi researchnya kita lewati terlebih dahulu. Kita akan masuk untuk review di hari kemarin nih, Smart People. Di hari kemarin, Mas Ilham memberikan tiga pilihan saham, yaitu ada JSMR, SRTG, dan juga Inco. Kita lihat untuk JSMR-nya. Memang semuanya ini masih dalam kondisi floating profit nih untuk JSMR kemarin naik 1,4%. Ini adalah saham jasa marga di mana untuk nilai supportnya JSMR, sorry stop lossnya di harga 3980. Kita lihat di sini. 3980 ini cukup dalam ya Smart People ya. Di sini kurang lebih 3980 masih cukup jauh, jadi bila Smart People membeli saham JSMR pada hari kemarin, ini sudah dalam kondisi floating profit, jadi masih bisa di hold terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada saham SRTG, di mana untuk nilai stop lossnya di 1440. SRTG ini saham Saratoga, Smart People yang tahu Bapak Sandiaga Uno, ini adalah salah satu perusahaannya. Di mana kalau kita lihat SRTG sendiri di sini secara tren memang masih dalam kondisi downtrend, belum menunjukkan tanda-tanda untuk sideways-nya. Untuk nilai stop loss-nya, kalau kita lihat tadi berada di harga berapa nih, Smart People? Di harga 1440. 1440 yaitu ada di sini ya. Sebentar ini kita matikan ini dulu. 1440. Ini masih dalam kondisi jauh dari nilai stop loss-nya, ini masih bisa di hold apabila Smart People kemarin membeli saham SRTG. Lalu selanjutnya untuk saham Inco dengan nilai stop loss-nya di 2190. Untuk Inco sendiri, kalau kita lihat ini secara tren memang masih dalam kondisi downtrend untuk major trendnya. Jadi tren secara besarnya, Smart People. Tapi kalau minor trendnya atau tren kecilnya, ini memang sudah dalam kondisi uptrend. Uptrendnya kecil ya, saya bilangnya bisa small uptrend seperti itu. Ini untuk saham Inco-nya sendiri memang masih belum menuju TP1-nya atau target price pertama dan juga belum menuju nilai stop loss-nya. Itu untuk tiga saham di hari kemarin. Lalu kalau untuk tiga saham pada hari ini, Smart People, untuk pilihan saham pada hari ini, yang pertama ada saham Telkom, di mana saham Telkom sendiri ini merupakan salah satu saham, saham telekomunikasi. Dan kalau kita lihat secara trennya, Telkom sendiri masih dalam kondisi sideways. Ini belum menunjukkan kondisi kenaikan tren yang cukup signifikan. Ini masih dalam kondisi sideways. Dan untuk Smart People yang tertarik membeli saham Telkom di mana memang masih belum menembus MA 200-nya, moving average 200-nya di garis yang warna kuning ini. So, untuk Smart People yang tertarik untuk saham Telkom bisa membeli area buy-nya dari harga 2510 sampai dengan 2540 dengan target price pertamanya di 2680 kenaikan 5,9% dengan target price keduanya apabila Smart People ingin membeli di 2750 dan juga target price yang ketiganya atau TP3-nya di harga 2880. Dan apabila harganya menembus di bawah 2390, Smart People disarankan untuk menjual terlebih dahulu dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian dari penurunan harga sahamnya seperti itu. Lalu selanjutnya di pilihan saham yang kedua ada saham AMMN, di mana ini masih saham energi. Untuk AMMN sendiri, kalau kita lihat memang sudah breakout atau menembus garis hijau ini garis MA 20 dan juga sudah menembus garis merah atau ini MA 50-nya. So, ini dua garis MA sudah tertembus dan juga ini mendekati Fibonacci 50%-nya. So, untuk Smart People, ini kondisi trennya sudah mulai menunjukkan kondisi tren kenaikan, apalagi kalau kita lihat di sini Smart People, ini secara volumenya sudah mulai besar nih, seperti itu. So, untuk Smart People yang tertarik membeli saham AMMN, untuk target price-nya, sorry, untuk area buy-nya, itu bisa dari 6550 sampai dengan 6650 dengan TP1-nya di 7000.
TP2-nya di 7.375 dan juga TP3-nya di 7.675 dengan nilai stop loss-nya di harga 6.125. Apabila jatuh harga sahamnya di bawah 6.125, lebih baik dijual saja terlebih dahulu seperti itu. Itu untuk saham AMMN. Lalu pilihan saham yang terakhir ini adalah saham Antam. Di mana saham Antam sendiri kalau kita lihat secara tren ini sudah dalam kondisi tren kenaikan dan semua people tahu di mana harga emas sudah menembus ATH-nya atau all time high-nya. Ini sangat berefek kepada saham Antam itu sendiri atau dengan kode sahamnya ANTM. Di sini judulnya harga emas melayang, Antam wah terbang menembus Fibo 100%-nya seperti itu. So untuk semua people semua yang tertarik membeli saham Antam untuk area buy-nya bisa dari 2020 sampai dengan 2060. Kenapa ini saya turunkan sedikit untuk area buy-nya? Kita melihat tetap ini karena sudah terlalu naik begitu tinggi seperti itu semua people. Lalu untuk target price pertamanya di harga 2170, target price keduanya di 2300 dan target price ketiganya di 2400 atau kenaikan 16,5%. Sedangkan apabila harganya menembus di bawah 1900 lebih baik dijual terlebih dahulu untuk saham ANTM-nya. Ini titik stop loss nih smart people semua seperti itu. Baik, itu untuk tiga pilihan saham pada hari ini ada Antam, ada AMMN atau Aman Mineral dan juga ada Telkom. Dan saya sedikit review, sedikit di mana untuk evaluasi morning stock picks kita di 2 minggu yang lalu ini sudah tidak berlaku lagi dan kita lihat dari 12 pilihan saham 10-nya kita sukses menyentuh TP1-nya dan hanya dua yang menyentuh stop loss-nya seperti itu smart people. Baik kita lihat apakah di sini Pak Andrenya sudah datang, kita lihat ya. Baik, kita akan masuk pada sesi Q&A aja, Smart People ya. Buat Smart People yang ingin bertanya, berkonsultasi, diskusi tentang sahamnya yang ingin dibahas secara teknikal, bisa ditulis di kolom chatnya. Kalau kita lihat di sini yang pertama dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah, Waalaikumsalam. Mohon bisa bahas BRIS, MEDC dan juga ARCI. Baik, kita akan melihat terlebih dahulu dari yang pertama, BRIS. Jadi buat smart people semua, BRIS itu adalah salah satu saham Bank Syariah Indonesia, di mana Bank Syariah Indonesia ini sudah menjadi salah satu saham bullion bank atau saham yang eh, bertransaksi untuk emasnya juga. Ini ketika harga emasnya naik ini kalau kita lihat secara harga BRIS juga mengalami peningkatannya seperti itu. So, untuk secara trennya nih, Pak Usman dan juga Smart People semua, ini memang sudah patah downtrend atau sudah patah dari kondisi penurunannya. Ini berarti adanya indikasi investor melihat BRIS itu sendiri. Dan untuk Smart People yang tertarik membeli saham BRIS, kalau kita lihat di sini, kita tarik secara Fibonacci-nya yang terdekat ya. Untuk saham BRIS sendiri ini memang masih mencoba menembus di harga 2.700-nya. So, untuk smart people yang tertarik untuk membeli saham Bank Syariah Indonesia atau kode sahamnya BRIS, untuk area buy-nya ini saya buatkan dari 2.600, sorry. Kita buatkan dari 2.600 sampai dengan 2.630 dengan nilai stop loss-nya saya panjangkan di harga 2.430 atau minus 7,6% ya. Untuk target pertama dari Bank BSI Syariah, sorry, Bank Syariah Indonesia itu yang pertama bisa di 2830 untuk target pertamanya, lalu target keduanya di harga 2910 dan target ketiganya di 3130 atau kenaikan 19% untuk saham BRIS. Lalu yang kedua ini ada MEDC di mana MEDC ini adalah salah satu saham sektor komoditi dan di sini pergerakan harga sahamnya secara tren ini sepertinya mendekati patah downtrend ya. Jadi downtrendnya sepertinya akan segera selesai seperti itu. Plus memang secara MBDC sendiri ini masih belum menembus Fibonacci 78,6%-nya di harga 1060 nih Smart People. So untuk Smart People yang tertarik membeli saham MEDC secara trennya tadi masih dalam kondisi downtrend meskipun sudah kecil sekali ini menuju patah tren ya atau selesai downtrendnya. Ini area buy-nya bisa dari 1035 sampai dengan 1050 dengan nilai stop loss-nya seperti biasa pasti saya akan besar-besar secara nilai stop loss-nya di angka kita buatkan di angka 6 sorry 960 7,25%. This is still good. Target pertamanya bisa di harga 1110. Lalu target keduanya Smart People bisa di harga 1160 atau kenaikan 12% dan juga target ketiganya di 1190. Itu untuk saham MEDC dan tadi untuk Pak Usman itu ada Arci ya.
Untuk saham Archie, di sini saham Archie, wow, kenaikannya sudah cukup tinggi ya, Pak Usman dan Smart People semua. Kalau kita buatkan untuk saham Archie sendiri, Fibonacci-nya di sini itu sudah melewati, mendekati 127,2%-nya. Wow, ini cukup tinggi sekali. Untuk nilai resistance berikutnya memang berada di harga, kalau kita buatkan di sini, di harga 370-nya, ini berdekatan dengan Fibonacci selanjutnya di 372. So, itu bisa menjadi area resistance. Dan juga untuk smart people yang tertarik membeli saham Archie, untuk area buy-nya, seperti biasa kita half candlestick aja smart people ya. Karena ini sudah terlalu tinggi untuk saham Archie itu sendiri. Untuk area buy-nya bisa dari 342 sampai dengan 354, ini half candlestick seperti biasa. Untuk nilai stop loss-nya apabila menembus di harga tersebut bisa dijual terlebih dahulu di harga 318. Karena kalau kita mengikuti Fibonacci ini penurunannya minus 9% terlalu dalam seperti itu. So untuk stop loss-nya bisa di harga 318. Untuk target pertamanya tentu di harga 368. Target keduanya, sorry, ini di harga 370 saja ya. Sekalian kita naikkan ke resistance ya. Target keduanya kita buatkan lagi resistance berikutnya di sini ada di harga 386 dan target ketiganya di 394 di 15,2%. Semoga menjawab dari. Oke, baik. Dari Pak Usman sudah selesai, kita lihat selanjutnya dari Kak Radinal, Pak Radinal Salim, BBNI. Baik, untuk BBNI-nya. Di sini untuk BBNI sendiri, kalau kita lihat secara trennya, memang masih dalam kondisi downtrend in terms of technical analysisnya, seperti itu. Untuk BBNI sendiri, kita buatkan untuk trend line ya di sini. Ini trend line resistance ya, smart people. Di sini juga kita buatkan untuk trend line supportnya. Memang ini masih di area trendline ya, trendline resistance dan juga trendline support. Trendline resistance itu yang di bagian atas, support itu di bagian yang bawah. Kalau kita buatkan Fibonacci-nya juga di sini untuk BBNI sendiri memang sudah di bawah nilai 38,2% ya. Dan kalau kita lihat dari yang versi dekatnya ini juga sudah menyentuh 38,2%. So, BBNI kita masih bisa wait and see terlebih dahulu nih untuk sahamnya. Dan kalau kita lihat di sini BBNI memang secara flow-nya, volumenya juga sudah mulai menurun. So untuk smart people yang tertarik membeli saham BBNI, ya, untuk smart people yang tertarik membeli saham BBNI, kita buatkan Fibonacci yang paling dekatnya sebelumnya. Ini Fibonacci kecilnya. Di sini BBNI area buy-nya bisa start dari ini 3990, untuk startnya kita bisa dari 3950 boleh sampai 3990. Oh, ini ada bisa half candlestick, Deng. Dari 3860 sampai dengan 3900 ini saya turunkan lebih dalam lagi. Itu untuk area buy-nya BBNI dengan nilai stop loss-nya di harga 3610 atau 6,48%. Di mana untuk target pertamanya BBNI sendiri itu bisa yang pertama dari harga 4009, oh sorry, 4150. Lalu yang kedua ini ada gap. Nah, ini ada gap nih Smart People nih. Ini bisa menjadi target berikutnya. Ini saya gambarkan untuk gapnya di sini. Baik, ini untuk area gapnya dari 4350 sampai dengan 4450 ini bisa menjadi target keduanya 4350 sampai dengan 4450, dan tentu target ketiganya itu ada di harga 4550 untuk saham BBNI. So buat smart people saham BBNI bisa di harga sini. Nah, kemarin juga ada pertanyaan saya lihat untuk saham-saham emas itu ada di saham MDKA-nya. Untuk saham MDKA sendiri, bagi smart people yang kemarin menanyakan tentang saham MDKA, memang ini belum menembus dari trendline resistance-nya nih, smart people. Ini trendline resistance di yang garis biru ya. Ini masih belum berhasil menembus, memang tipis sekali. So, untuk smart people, karena ini masih ada pergerakan harga emas yang cukup signifikan kenaikannya. Apalagi di sini kalau ada smart people yang ibu-ibu membeli emas, ini saham emas bisa diperhatikan untuk MDKA sendiri apabila breakout betul-betul di atas trendline resistance-nya. Jadi untuk area entry-nya ini buy on breakout itu di harga 1710 kalau misalnya sudah breakout ya. Tapi kita hati-hati ini akan ada penurunan terlebih dahulu untuk saham MDKA-nya.
Untuk area buy-nya, buy on breakout di 1710 dengan nilai stop loss-nya Smart People di harga 1590 untuk saham MDKA. Untuk target pertamanya di sini bisa sampai yang pertama bukan bisa sampai ya. Untuk target pertamanya di 1830. Lalu yang kedua ini kita lihat ada di 1905. Saya mengambil dari resistance atau lembah sorry lembah di sini. Oke, 1900. Lalu yang ketiga bisa target ketiganya di harga 2030 untuk saham MDKA-nya. Baik, sudah sebentar lagi kita menuju pre-opening market nih Smart People. Oh, di sini sudah ada Pak Andre. Kira-kira dari Pak Andre, apakah ada yang ingin disampaikan untuk dari segi insight fundamentalnya, Pak? Kemarin ada Banks, kira-kira? Kita baru publish report tentang perbankan. Ini saya share screen aja ya. Udah kelihatan belum ya? Share screen. Sudah kelihatan, Pak. Oke. Jadi buat saham perbankan kita baru baru publish reportnya. Em, dan kita lihat sih riset kemungkinan ya riset kan saham-saham perbankan kemungkinan akan mengeluarkan riset itu di minggu depan. Eh, Besok udah ada sih yang akan keluar. Besok yang akan keluar itu Bank BCA. Kemudian nanti akan diikutin oleh bank-bank yang lainnya itu hari Senin itu kalau nggak salah akan ada Bank Mandiri dan juga selanjutnya ada Bank BNI. Hmm. Em, Sebelum riset itu keluar kita bikin analisa untuk memperkirakan bagaimana resultnya dan analisa kita itu banyak berdasarkan juga dari realisasi eh, perbankan risetnya di Februari yang angka bank only. Sebagai intinya sih sebenarnya kita tetap maintain overrate untuk perbankan. Eh, Packing order kita itu pertama adalah Bank Syariah Indonesia, kemudian Bank BCA, dan Bank BRI, dan kemudian baru Bank BNI. Ini urutannya ya. Dan saat ini kita lebih milih bank-bank yang lebih defensif dulu daripada bank-bank yang lebih agresif. Di mana bank yang lebih defensif itu ada di Bank Syariah Indonesia dan juga Bank Sentral Asia. Kenapa? Karena kemungkinan kita akan lihat nanti riset yang akan keluar, risetnya mungkin akan soft ya. Maksudnya soft Hmm. itu mungkin nggak akan di atas ekspektasi, kemungkinan besar bisa inline atau mungkin sedikit di bawah ekspektasi. Jadi bisa aja dengan keluarnya laporan keuangan minggu depan, Hmm. itu bisa aja men-trigger adanya take profit di perbankan dan kebetulan juga 2 minggu terakhir kan saham-saham perbankan kita lihat rally-nya juga udah naik cukup tinggi. Jadi resiko buat take profit itu saat ini cukup besar. Em, tapi bagaimanapun juga kita tetap lihat long term outlook di perbankan itu masih sangat bagus, makanya kita tetap stay overweight di sektor. Em, untuk di preview di kuartal pertama 2025, kita lihat kemungkinan earning akan soft disebabkan oleh adanya penurunan di net interest margin. Kemudian juga adanya kenaikan di credit cost, terutama di di Bank BRI di sini. Kemudian kita lihat juga kemungkinan adanya kenaikan dari operational expense. Hmm. Walaupun sebenarnya pertumbuhan loan mungkin akan tetap masih cukup tinggi ya, karena sampai di Februari itu pertumbuhan loan itu masih tumbuh antara 10 sampai 11%. Em, tapi walaupun risetnya kemungkinan akan soft, ini kita lihat di akan sesuai dengan ekspektasi kita. Karena setelah riset di full year 2024 itu keluar, kita memang udah ada revise down estimate kita di perbankan. Sekarang pertumbuhan earning di tahun 2025 kita perkirakan hanya tumbuh sekitar 5,5%. Dari sebelumnya itu di 13%. Dengan kita perkirakan nanti di semester kedua 2025 itu akan ada peningkatan dari earning perbankan. So far kalau kita lihat earning perbankan di Februari ini angka bank only, ini angkanya memang masih soft ya. Tapi kita lihat walaupun angkanya soft ini ada perbaikan dari earning, bisa dilihat dari chart di sini. Ini angka secara total di Januari itu di industri perbankan itu ada penurunan earning yang cukup signifikan, yaitu turun 15% year on year. Tapi di Februari udah sangat berkurang penurunan NIM-nya.
jadi berkurang hanya turun 1,6% year on year. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan, walaupun negatif growth, walaupun ada penurunan, tapi penurunan itu udah lebih landai saat ini. Dan kalau kita lihat secara detail, penyebab adanya perbaikan di sini karena earningnya Bank BRI itu udah improve cukup signifikan ya. Yang di Januari itu earningnya tuh turun 58%, sekarang udah turun 18%. Karena memang Bank BRI ini di Januari itu ada pengalokasian kredit cost yang cukup tinggi di bulan Januari dan di Februari udah turun cukup dalam. Ya, baik. Kemudian secara PPOP kita lihat akan ada soft PPOP sedikit. Dan secara loan growth, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, loan growth masih cukup kuat. Di Februari masih tumbuh 11,5%, jadi kemungkinan di kuartal pertama pertumbuhan loan masih akan cukup kuat di perbankan. Walaupun memang secara NIM akan ada sedikit penurunan NIM. Dan cost of credit kita lihat di sini juga udah, jadi penurunan itu kemungkinan akan bisa sebagian di offset dari penurunan cost of credit yang turun cukup dalam di Februari. Itu aja. Jadi in overall kita walaupun nanti riset kemungkinan akan lemah dan kemungkinan akan ada take profit di perbankan, kalau kita ngomong secara jangka panjang, kita masih lihat seharusnya akan ada uh, rally yang cukup bagus setelah penurunan di announcement di riset. Jadi kita tetap stay overweight dengan packing order di Bank Syariah Indonesia, Bank BCA, Bank BRI, dan kemudian Bank BNI. Itu Pak Pala. Baik, terima kasih Pak Andre atas pemaparannya dan juga Smart People semua. Kita sudah masuk di waktunya pre-opening market. Terima kasih Smart People atas semua pertanyaannya dan partisipasinya. Dan terima kasih juga kepada Pak Andre atas pemaparannya dari sektor perbankan. Tadi ada 4 banks ya, BRIS, BBCA itu bisa diperhatikan untuk Smart People semua. Disclaimer on untuk semua trading plan yang kami berikan ya Smart People. Dan jangan lupa untuk manfaatkan fitur ARO, Auto Recommendation Order, di aplikasi RHB Trade Smart ID, di mana ini bisa membantu Smart People semua memberikan kondisi saham-sahamnya berbasis analisis teknikal dan juga fundamentalnya secara real time ya Smart People. Selain itu, jangan lewatkan juga produk waran terstruktur dari RHB Sekuritas yang bisa menjadi alternatif instrumen investasi bagi Smart People semua. Dan tentunya pantengin terus sesi Morning Stock Picks yang hadir setiap hari, kecuali hari libur bursa ya Smart People, dari jam 8.30 sampai dengan 8.55 hanya di RHB Sekuritas. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas, RHB Trade Smart ID, Easy, Quick, Smart. Have a nice day, smart people semua.